Oke, sudah mulai ya. Semoga sambil menunggu buka puasa, sambil menunggu ngabuburit gitu ya, kita kuliah seperti biasa yang mungkin sambil santai saja. Kita akan membahas tentang materi selanjutnya dari materi yang sebelumnya. Kita akan membuka materi. Bagaimana ini, sudah ngantuk semua atau sudah masak ini? Oke, semuanya tidur ini kelihatannya ya. Enggak. Oke, kita akan mencoba presentasi dari file Word ya, agar semuanya nanti lengkap penjelasannya. Jadi pertama kita akan membahas tentang metode dan teknik penelitian. Sudah bisa dilihat ya tampilan Word-nya. Sudah, Pak. Oke, jadi pertama kali kita akan belajar tentang desain penelitian. Di situ disampaikan desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan penelitian. Nah, istilahnya ada blueprint penelitian gitu, desainnya. Jadi awal dari penelitian. Tipe-tipe desain penelitian itu ada yang pertama survei. Ya, survei itu Anda mungkin sudah sering mendengar tentang survei gitu. Apa itu survei gitu ya? Jadi penggalian data dapat melalui kuesioner atau wawancara. Ini survei. Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden menggunakan survei. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti materi ini silahkan dibaca, dipelajari sendiri. Sudah saya masukkan di link Google Classroom yang PDF ya. Kemudian saya lanjutkan tadi, ini yang pertama adalah penelitian survei, kemudian penelitian eksperimen. Ada. Jadi Anda juga pernah mendengar kalimat eksperimen ya. Eksperimen itu apa gitu ya. Jadi di situ disampaikan metode yang punya tujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas ya. Jadi ada sebab akibat variabel X dan variabel Y. Jadi ada sebab akibatnya ini biasanya, sebentar ada yang masuk. Ini eksperimen. Menurut Ari Kunto, mendefinisikan eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibatnya. Intinya adalah sebab akibat, hubungan kausal. Ada sebabnya, ada akibatnya. Itu penelitian yang sifatnya eksperimen. Nah, ini langkah-langkahnya adalah melakukan kajian secara induktif ya, yang berkait dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Di mencari kajian-kajian secara literatur gitu ya. Kemudian itu tahap-tahapnya. Nah, selanjutnya kita ada penelitian yang ketiga, namanya ex post facto gitu ya. Itu penelitian yang dilakukan untuk penelitian yang dilakukan untuk mengungkap peristiwa yang sudah terjadi, kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Misalnya penelitian tentang penyebab terjadinya kenaikan nilai tukar rupiah ke dolar gitu ya. Nah, ini ke belakang. Kenapa? Nah, Anda menelitinya sekarang tapi Anda datanya sudah yang lalu. Jadi dirunut ke belakang. Kan ada cerita di film itu yang sifatnya mundur ke belakang gitu ya. Jadi endingnya dulu disampaikan, kemudian setelah itu baru muncul prosesnya. Yaitu penelitian ex de facto. Kemudian ada penelitian deskriptif, ini yang paling banyak ini ya. Jadi deskriptif ini
lebih kepada bagaimana menyampaikan tentang variabel-variabel yang ada ya. Jelaskan variabel-variabelnya. Kemudian intinya adalah mendeskriptifkan ya, menceritakan gitu. Analisis gambaran tingkat ekonomi penduduk di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta contohnya. Dan ada penelitian komparatif atau perbandingan. Nah ini itu penelitiannya ya. Kemudian penelitian asosiatif atau hubungan. Ya, hubungan motivasi kerja dengan prestasi kerja. Pengaruh profitabilitas dengan harga saham misalnya. Itu semuanya contoh-contoh yang sifatnya penelitian asosiatif atau hubungan. Kemudian kita kemarin berbicara tentang variabel ya. Sekarang kita jenisnya variabel ya. Nah, ada yang masuk lagi. Variabel yang kemarin saya sampaikan adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut ya. Kemudian ditarik kesimpulan. Ini variabel penelitian. Kemarin disampaikan sesuatu yang bisa dinilai gitu ya. Ada nilainya itu variabel. Nah, nanti kalau ditanyain oleh penguji atau pembimbing ya, di dalam penelitianmu itu ada berapa variabel gitu ya. Di sini ada yang pertama variabel independen atau variabel yang sifatnya bebas gitu ya. Variabel bebas itu biasanya simbolnya X ya. Ini variabel bebas. Nah, contohnya pengaruh iklan terhadap motivasi pembelian. Berarti iklan atau X-nya itu yang menjadi variabel independen. Nah, kemudian ada variabel dependent, ya kebalikannya. Jadi kalau independen adalah bebas, dependent itu terikat. Atau variabel yang dipengaruhi oleh yang variabel bebas ya. Contohnya pengaruh iklan terhadap motivasi pembelian, maka variabel dependentnya adalah motivasi pembelian atau Y-nya itu adalah dependent, biasanya itu. Jadi kalau variabel independen itu biasanya X ya. Kalau dependent itu biasanya Y ini. Dan nanti kalau ditanyain seperti itu kalau pada saat tes ya. Kemudian juga ada variabel moderator ya. Variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen dan independen. Contohnya anak ini sebagai variabel moderator ya. Nah, jadi anak itu mempererat hubungan atau memperkuat hubungan ibu dan anak. Tetapi ada juga yang melemahkan ya, variabel yang melemahkan ya. Variabel moderator yang ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Jadi yang menguatkan itu contohnya ini ya. Ibu dan ayah itu yang menguatkan adalah anak. Tapi ada juga yang melemahkan. Sebentar, ada yang masuk berkali-kali. Oke ya, jadi variabel X-nya dan Y-nya itu antara ibu dan ayah. Ada variabel moderator ya, perantaranya yang memperkuat yaitu anak. Tapi ada juga yang melemahkan ini, namanya ada pihak ketiga atau will atau pill istilahnya itu ya. Jadi ada ibu dan ayah, kemudian ada pihak ketiga. Nah ini moderator juga. Ada pihak ketiga ini yang ya istilahnya wanita pilihan wanita idaman lain atau pria idaman lain. Nah ini contoh untuk penelitian yang sifatnya moderator ya, ada antara, ada variabel yang ketiga ini yang memperkuat maupun yang memperlemah. Yang memperkuat tadi contohnya adalah anak, yang melemahkan adalah mungkin pihak ketiga. Kemudian ada variabel intervening atau antara ya. Contohnya peneliti ingin meneliti tentang peran mediasi komitmen organisasional dalam pengaruh kepuasan kerja terhadap intervention of leave ya atau EL ya singkatannya. Intervening antara variabel. Jadi komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Nah ini ada
variabel antaranya, intention of living-nya, EL. Nah, komitmen sama kepuasan kerja ini yang menjadi variabel antaranya apa? Nanti dicari gitu ya. Peneliti ingin meneliti tentang mediasi. Jadi mediasi ini sebagai apa istilahnya itu EL-nya, intention of life. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu variabel yang sifatnya intervening ya. Kemudian ada variabel yang sifatnya kontrol. Variabel kontrol dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Jadi itu contohnya ya. Apakah ada perbedaan antara tenaga penjual yang lulus S3, D3 dengan S1. Kemudian variabel kontrolnya adalah gaji. Itu adalah variabel kontrol. Kemudian ada definisi operasional. Nah, ini biasanya di akhir ya. Di akhir metodologi penelitian nanti Anda harus menyampaikan tentang definisi operasional variabelnya. Definisi operasional variabel adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memenuhi arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Instrumen serta sumber pengukuran berasal dari mananya. Itu adalah definisi operasional. Jadi dari yang paling atas tadi ya, beberapa contoh variabel, kemudian definisi operasional, kemudian kita akan masuk ke populasi, sampel, dan teknik sampling ya. Jadi nanti kalau Anda penelitian yang sifatnya kuantitatif, itu ada yang istilah populasi. Populasi itu apa, kemudian sampel itu apa. Anda bilangnya jangan sampel ya. Nah, itu salah itu ya. Yang benar adalah sampel. Nanti kalau Anda ketemu dengan Pak Bak atau dengan dosen-dosen senior sampai bilang sampel gitu, sampelnya berapa gitu, nah, ini kurang pas. Jadi yang benar adalah sampelnya. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Intinya, populasi itu adalah keseluruhan dari apa yang akan diteliti, jumlahnya. Umpamanya Anda ingin meneliti tentang penjualan motor Honda di wilayah Nganjuk selama bulan Februari umpamanya. Itu total keseluruhannya yang membeli berapa, misalnya sekitar 200 orang ya, atau 200 konsumen, itu populasinya. Kemudian di dalam populasi itu nanti kita tidak semuanya ditanyain, kita menanyakan hanya yang sampelnya saja. Nanti ada rumusnya menentukan sampel ya, biasanya menggunakan rumus Slovin gitu ya. Jadi tidak semuanya dijadikan sebagai objek penelitian. Jadi disampel saja, atau istilahnya itu di bagian dari sejumlah karakteristik ya, bagian dari populasi tadi. Intinya populasi yang terbaik itu adalah minimal 100 ya. Jumlahnya 100, apakah 100 orang, apakah 100 pembelian, apakah 100 konsumen, apakah intinya minimal 100 ya. Ya. Lebih baik, lebih banyak itu lebih baik, karena penelitian itu kalau dilakukan oleh lebih banyak orang, maka dia kualitas apa istilahnya itu untuk proses analisisnya itu lebih baik ya. Tapi mesti tidak semuanya diteliti ya, hanya sampelnya saja yang nanti akan ditanyain. Umpamanya dari 200 itu yang kemudian masuk ke rumus akan menjadi sampel 50 orang saja. Akhirnya ya hanya 50 orang itu yang dijadikan yang ditanyai tentang wawancara maupun nanti pada saat konsep penelitiannya bagaimana untuk pertanyaan wawancara maupun untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tentang penelitian yang akan Anda buat. Nah, ini contohnya tentang rumus Slovin ya. Ada N besar, N kecil. Itu semuanya nanti masuk ya. N itu apa? N yang besar itu populasi. Ya, kemudian ada tingkat error atau kelonggaran.
Nah, ini sekaligus contohnya kita buat ya seperti ini. Nah, tingkat errornya biasanya itu antara 5 sampai 10% gitu ya. Jadi tidak semua penelitian itu selalu benar gitu ya. Tapi ada beberapa yang menjadi tingkat kesalahan. Oke, jadi dari 100 orang yang disampel muncul 80 orang. Itu teknik menggunakan Slovin. Kemudian teknik samplingnya atau sebentar ini ada yang baru masuk. Oke, kita kembali ke materi. Teknik sampling ini ada banyak ya, ada probability sampling, ada non probability sampling ya. Yang kesemuanya nanti ada penjelasannya, ada yang random, ada yang propotype ya. Kemudian ada area atau cluster gitu ya. Ada sistem sampling sistematis, ada sampling kuota, kemudian insiden ya, insiden ini. Insidental, ada snowball ya, ada sampling yang jenuh. Itu semuanya adalah teknik-teknik di dalam menentukan sampling ya. Nah, nanti penjelasannya Anda bisa baca satu persatu tentang probability sampling dan non probability ya, probability sampling ini. Nah, ini kesemuanya sudah ada, tinggal membaca ya, seperti apa yang sudah ada di sini. Sudah saya jelaskan lewat PDF ini. Nah, ini semuanya Anda harus memahami ya, sebelum nanti masuk ke semester 8, nah, Anda pada saat ketemu dengan dosen pembimbing maupun dosen penguji akan ditanyain ini juga. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kemarin itu sudah saya sampaikan ya. Biasanya tentang apa itu variabel, apa itu data gitu ya. Apa itu instrumen penelitian, kemudian apa itu sampel, itu semuanya Anda harus memahami. Kemudian Anda menggunakan metode apa, kualitatif atau kuantitatif. Ditanyain juga kualitatif itu apa. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang nanti Anda harus menjawabnya secara garis besar saja, tidak harus membaca atau menghafalkan ya. Tapi garis besarnya. Nah, ini ada jenis dan sumber data ya, ada kualitatif dan kuantitatif. Untuk data yang untuk penelitian mahasiswa S1 itu lebih kepada yang sifatnya kuantitatif atau dalam bentuk angka gitu ya. Tapi kalau kualitatif ini boleh, tapi untuk S1 itu jarang yang menggunakan kualitatif ya, atau tidak diperbolehkan sebenarnya, karena ini biasanya berkaitan dengan sesuatu hal yang sifatnya seperti bercerita gitu ya, kualitatif itu. Jadi umpamanya tentang kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu, ya ya, kepuasan konsumen itu kan sesuatu yang tidak bisa diangkakan. Nah, puas atau tidak puas itu kan kita tidak tahu. Nah, tapi di dalam kualitatif nanti ada namanya yang tidak bisa diangkakan menjadi diangkakan. Misalnya puas itu nilainya 5, terus kemudian yang puas sekali 5, puas 4 gitu ya. Sedang saja 3. Akhirnya yang tidak puas sampai 1 itu semuanya adalah metode kualitatif yang akhirnya dikuantitatifkan gitu ya. Tetapi meskipun nanti Anda menulis penelitian yang kualitatif ya, maka akan disarankan untuk menjadi kuantitatif yang dalam bentuk angka, karena ini lebih valid kalau nanti kita ingin meneliti penelitian dari program S1 ya. Kuantitatif itu misalnya harga saham, profitabilitas, aktiva, hutang, kemudian jumlah pemakai atau jumlah istilahnya itu pengguna Telkomsel atau M3 atau apalah. Nah, intinya adalah angka jumlahnya ya. Kemudian jenis-jenis sumber data menurut sumbernya ya, ada yang data internal, ini kurang L, internal. Kemudian ada data yang eksternal ya. Internal berarti dari perusahaan ya. Kemudian kalau eksternal dari luar perusahaan.
Ya, biasanya kalau internal itu biasanya lebih kepada SDM-nya, keuangannya, gitu ya. Kemudian kalau eksternal ya lebih kepada bagaimana cara memasarkannya, kemudiannya daya belinya seperti apa, itu semuanya eksternal. Kemudian ada jenis data ya, ada yang primer, ya data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner langsung kepada responden, itu primer. Tapi kalau yang sekunder itu biasanya dari literatur, dari buku, dari catatan, dari majalah atau laporan-laporan yang sifatnya literatur, itu sekunder. Itu jenis-jenis datanya. Kemudian ada yang sifatnya ada yang sifatnya data cross section ya. Data yang dapat terdiri dari satu atau lebih variabel dalam waktu yang sama. Misalnya data profitabilitas perusahaan yang go public ya. Jadi perusahaan go public itu kan banyak. Dalam 1 tahun ini semuanya akan kelihatan datanya, cross section. Data yang berkala atau time series gitu ya. Ada yang harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Itu data-data yang sifatnya time series atau berkala. Ada yang pooled data ya, kombinasi data time, series, dan cross section. Jadi kombinasi dari data nomor 1 dan nomor 2 tadi. Nah, cara sederhananya pool ya, pooled data itu seperti itu. Kemudian ada data panel. Ya, adalah bentuk khusus dari pooled data ya, bentuk khususnya. Misalnya unit keluarga atau perusahaan. Nanti akan kelihatan ini semuanya apabila Anda sudah meneliti ya, atau sudah melakukan penelitian. Nah, nanti Anda masuk data yang mana. Umpamanya kalau time series itu datanya apa angsuran. Nah, itu time series itu biasanya. Kemudian ada beberapa data-data yang sifatnya yang tadi ya, yang paling atas tadi yang cross section tadi. Kemudian ada teknik pengumpulan data ya. Nah, ini ada yang pengumpulannya lewat tes, ada wawancara, ada observasi atau pengamatan, ada kuesioner atau angket ya. Kemudian ada survei juga, analisis dokumen. Analisis dokumen ini biasanya digunakan untuk yang sifatnya kualitatif ya, analisis dokumen ini. Oke, untuk kelas kita saat ini sudah berakhir ya, untuk pertemuan yang ke-6 ini tentang metode dan teknik penelitian. Semoga Anda bisa memahami yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Tapi nanti diulang lagi ya, dibacanya diulang lagi pada PDF yang sudah saya share kepada Anda di Google Classroom. Oke, sekali lagi kita sudah 23 menit ya di pertemuan yang ke-6 ini sambil menunggu buka puasa. Nah, semoga dalam kondisi lapar ini ya, kondisi loyo, Anda tetap semangat untuk kuliah ya. Meskipun online juga. Ada sekitar 23 yang hadir di sini. Nah, coba saya cek dulu satu persatu. Oke. Ya, sebentar, saya cek dulu. Oke, dari satu huruf A, G, H, H. Oke, saya cek ada 24 yang masuk. Dari berapa ya yang masuk mahasiswanya ini? Sekitar 30-an lebih ya. Oke, saya rekam semuanya di sini. Semoga yang masuk ini sama seperti yang ada di presensi ya, di presensi Google Classroom. Oke, saya buka kembali pertanyaan. Apakah ada yang bertanya untuk metode dan teknik penelitian ini? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, ngantuk semua, lemes semua? Ya, nggak apa-apa lah.
Oke, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini semoga Anda tetap selalu dalam kondisi yang fit ya, sebelum buka puasa maupun pada saat berpuasa. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga bisa dipelajari dan kemudian nanti akan ada yang barusan masuk ini. Oh ya. Oke ya, saya akhiri pertemuan untuk kali ini. Semoga Anda bisa terus sehat, terus ikut perkuliahan. Nanti sampai pertemuan ke-7, setelah itu kita akan UTS. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.